片墙。Salam rindu Sobat Wibu yang selalu menanti rilisan terbaru. Welcome to channel Gemes The Series. Kali ini saya akan membahas serial anime dari Cina atau yang lebih terkenalnya dengan Donghuo, mengenai seorang anak jenius dalam seni bela diri. Tanpa berlama-lama langsung saja ke ceritanya. 八荒掌。 Adegan pertama terlihat seekor rubah putih yang berlari menghindari kejaran para pasukan yang mengincar batu pusaka yang ia bawa. Namun karena sudah terkepung, rubah tersebut memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri. Beralih ke sebuah rumah yang memperlihatkan seorang yang bernama Li Shao yang tengah mabuk-mabukan. Hal ini dikarenakan masa lalunya 6 tahun yang lalu ia gagal mengalahkan petarung dari klan lain dalam sebuah turnamen antar klan yang membuatnya depresi selama bertahun-tahun. Putranya yang masih kecil bernama Lindong berlari keluar mengingat masa lalu dari sang ayah 6 tahun silam. Pada waktu itu ayahnya bertanding di final turnamen melawan Lin Lantian, seorang petarung yang sangat kuat dari klannya. Namun ayahnya yang memikul harapan besar, sayangnya bisa dikalahkan hanya dengan sekali serangan saja. Tak hanya itu, Lin Lantian juga mengambil aura ayah Lindong. Singkat cerita, beberapa tahun pun telah berlalu dan Lindong kini telah tumbuh remaja. Pada suatu ketika, ia terlibat perkelahian dengan sepupunya yang bernama Lingsan bersama teman-temannya yang membuat ia terperosok ke dalam jurang. Dirinya yang sudah terbaring lemas, secara kebetulan darahnya menetesi sebuah batu pusaka peninggalan rubah di awal film, membuat batu itu hancur dan ia pun terjatuh. Di dalam gelapnya tempat itu, batu itu memancarkan cahaya keemasan yang membuatnya terbangun. Namun saat tersadar ia heran dengan tanda yang bercahaya yang muncul di telapak tangannya serta luka-luka yang sudah sembuh. Saat ia pulang, adiknya yang bernama Jintan datang untuk mengajaknya bermain karena tak bisa tidur. Seusai bermain, ia juga langsung pergi. Saat Lindong terlelap tidur, kejadian aneh pun terjadi kembali. Ia bermimpi berada di sebuah dimensi biru, gelap, yang banyak terdapat pohon bambu. Saat ia masih kebingungan, tiba-tiba ia diserang sosok misterius yang perawakannya sangat mirip dengannya. Pertarungan pun tak terhindarkan, yang memperlihatkan kekuatan mereka benar-benar seimbang. Di pagi harinya, saat ia terbangun, ia dikagetkan dengan suara adiknya yang berteriak dari luar. Ternyata kelompok Lingsan datang dan mengganggu Jintan untuk merebut rumput obat yang ia bawa. Lindong yang bergegas datang mencoba melindungi adiknya dari anak-anak berandalan tersebut. Untung saja pertarungan yang semakin serius itu akhirnya dapat dihentikan oleh kakak Lingsan yang diketahui bernama Lin Hong. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa tak lama lagi akan diadakan turnamen di klan mereka untuk menentukan petarung terkuat di klan Lin. Lin Hong yang sangat percaya diri mengatakan bahwa setelah menang nanti ia akan menikahi Jintan. Saat kembali, ternyata sang ayah mengetahui dari atas bukit. Maka sang ayah menunjukkan teknik tinju suara yang benar kepada Lin. Ia pun berjanji akan melatih Lindong dengan berbagai teknik lainnya guna mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen. Di malam harinya, tiba-tiba Lindong melihat Jintan yang menggigil kedinginan karena auranya keluar tak terkendali. Secara mengejutkan,
Tanda cahaya di tangan Lindong menyerap aura dari adiknya tersebut dan mengubahnya menjadi 3 mutiara. Berkat itu, keadaan Cintan pun mulai membaik, dan sebagai hadiah, Lindong memberikan mutiara tersebut kepada adiknya dengan syarat kejadian ini harus dirahasiakan, termasuk dari kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Lindong kembali memulai latihannya dan berhasil meningkatkan ketahanan tubuhnya. Setelah itu, secara sadar ia bisa memasuki dimensi rubah, dan tempat itu ia jadikan sebagai tempat latihan. Bayangan dirinya yang waktu itu menyerangnya, sekarang ia memanfaatkan sebagai sparring dalam latihan pertarungannya. Singkat cerita, hari turnamen pun telah tiba. Di putaran pertama, Lin Hong bertarung melawan adiknya sendiri, yakni Lin San. Dari segi kekuatan, kecepatan, maupun pengalaman bertarung, jelas sang kakak lebih unggul. Di ronde kedua, Cintan pun maju sebagai penantang selanjutnya karena tak ingin dinikahi oleh Lin Hong. Namun, lagi-lagi Lin Hong menunjukkan kemampuannya yang memang berada di level yang berbeda. Tak lama setelah itu, Lindong datang dan maju sebagai penantang terakhir. Dalam pertempuran itu semua dibuat sangat takjub melihat peningkatan kekuatan tempur Lindong, ditambah lagi ia mampu menggunakan teknik tinju 7 suara. Belum lagi peningkatan durabilitasnya yang mencapai level tinggi yang dapat menahan seluruh tekanan yang diberikan oleh Lin Hong. Tak hanya mampu menangkis seluruh serangan dari lawannya, Lindong yang mampu mempraktekkan latihannya di dalam dimensi lain dapat melancarkan serangannya secara akurat, membuat Lin Hong sangat kewalahan. Dengan kemenangannya ini, Lindonglah yang keluar sebagai juara dan dinobatkan sebagai petarung terkuat di generasinya. Setelah turnamen berakhir, kakek Lindong selaku ketua klan Lin menjelaskan kepada kedua putranya bahwa 2 klan tetangga, yakni klan Lei dan klan Xin, akan bergabung melalui pernikahan anak-anak mereka. Hal ini lantas membuat kedua klan tersebut menjadi beraliansi. Kemudian ia juga memberitahukan mengenai turnamen antar klan berikutnya, yaitu perburuan hewan langka yang masih dirahasiakan. Pembicaraan pun ditutup sang ketua klan yang menyuruh agar anak mereka berlatih lebih keras lagi demi mempersiapkan turnamen selanjutnya. Sementara itu, ketua klan Lei juga telah mempersiapkan putranya yang bernama Lily untuk mengikuti turnamen antar klan tersebut. Kekuatan dari Lily ini sangat dibanggakan oleh sang ayah karena ia telah menguasai ketahanan tubuh level atas yang siap mengalahkan petarung-petarung di klan Lei. Singkat cerita, turnamen antar klan pun digelar. Di sini ayah Lindong memberitahu putranya bahwa pertandingan kali ini adalah perburuan hewan langka, dan Lindong diharuskan menaklukkan hewan langka yakni singa api yang terkenal sangat buas. Namun aturannya tak perlu sampai menangkapnya, karena Lindong hanya perlu mengambil sisik yang berada di ekor hewan tersebut agar bisa menyelesaikan pertandingan kali ini. Diperlihatkan semua peserta pun telah berkumpul, termasuk putra dari tuan rumah, yakni bernama Wu Yun. Di awal-awal saja ketegangan sudah terjadi di antara para peserta karena Lily yang terlalu menyembungkan dirinya. Singkatnya, aturan pun dibacakan, di mana mereka harus mendapatkan sisik singa api agar bisa memenangkan pertandingan dan dilarang keras untuk saling membunuh satu sama lain. Ketika Lindong bersama adiknya berusaha menemukan sisik singa api, ternyata Lily bersama temannya berhasil menemukannya terlebih dahulu. Namun mereka terlihat kesulitan menaklukkan hewan buas tersebut. Sementara itu, dari kejauhan, Lindong hanya mengamati mereka dan menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak, sampai muncullah dari belakang tim Wu Yun yang menawarkan kerjasama. Wu Yun berencana menyerang sisik singa api saat hewan itu sudah kehabisan tenaga akibat pertarungannya melawan tim Lily. Merasa hal ini cukup menguntungkan, Lindong pun sepakat dengan rencananya dan bersedia menjalankan kerjasama tersebut.
Setelah menunggu momen yang tepat, mereka pun bersama-sama menyerang tim Lily. Dong menyuruh Wuyun untuk fokus kepada si singa api, sementara ialah yang akan menghadapi Lily. Singkatnya, berkat kerjasama yang baik, Wuyun mendapatkan kesempatan untuk menebas si singa api tersebut dan segera pergi meninggalkan medan pertempuran setelah mendapatkannya. Sayangnya, Wuyun terlalu senang, akhirnya lengah dan masuk ke dalam jebakan Lily yang sebenarnya sudah ia siapkan untuk menangkap si singa api. Saat Lindong menyusul, ia terlambat karena Lily sudah mengambil sisik singanya dan dengan kejam menendang Wuyun hingga terprosok ke dalam sarang singa api. Lindong yang memiliki jiwa setia kawan mengabaikan sisik singa itu dan segera menyusul Wuyun untuk mencoba menyelamatkannya. Sedangkan Lily bersama timnya telah kembali dan dengan bangga menunjukkan sisik singa api yang telah ia dapatkan. Ia juga menceritakan bahwa Wuyun dan Lindong mungkin tak akan kembali karena sudah mati akibat kecerobohannya terpleset ke dalam sarang si singa api. Akan tetapi di tengah ketegangan itu, secara mengejutkan Lindong dan Wuyun berhasil kembali dengan selamat. Tetapi Lily tetap yakin kalau ialah pemenangnya karena ia telah membawa sisik si singa api. Di sini semuanya dibuat kembali terkejut melihat Lindong dan Wuyun yang justru membawa anak si singa api. Kemudian Lindong menceritakan mengenai kejadian yang sesungguhnya, mengenai Lily yang sudah melanggar aturan dengan berusaha membunuhnya. Tapi setelah masuk ke dalam sarang singa api, di sana mereka malah menemukan dua anak singa api yang terlantar karena induknya mati setelah sisiknya diambil. Karena merasa kasihan, akhirnya mereka pun sepakat membawa keduanya. Ini telah diputuskan bahwa ketiganya berhasil menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Namun tetap saja hanya akan dipilih satu pemenang di mana mereka diharuskan bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat dan layak mendapatkan gelar Raja Pemburu. Akan tetapi, ketua dari klan Li sangat menginginkan bayi si singa api yang merupakan hewan yang sangat langka. Ia pun mengusulkan untuk membuat taruhan. Dengan pertarungan anak-anak mereka, kesepakatannya jika ketua Li menang, maka bayi singa api pun akan menjadi miliknya. Dan jika ia kalah, ia bersedia menyerahkan pabrik kayu milik klannya. Pernyataan ini sontak membuat semua sangat terkejut, karena pabrik kayu adalah aset yang sangat berharga milik klan Li, dan ia mau bertaruh demi bayi singa tersebut. Sempat terjadi kekhawatiran karena kepercayaan diri dari ketua klan Li. Bukan tanpa alasan, putranya tersebut terkenal memiliki kemampuan di atas rata-rata dari anak-anak yang lain. Namun Lindong menepis kekhawatiran itu dan siap menerima tantangan yang dilemparkan. Lanjut ke volume 2.